Pamekasan tidak hanya dikenal dengan tempat wisata pantai yang indah, tetapi Pamekasan yang punya ikon bumi gerbang salam ini terkenal dengan tempat-tempat wisata religinya. Salah satunya makam Joko Tarub. Tokoh yang melegenda tersebut bernama lengkap Ki Ageng Joko Tarub. Menurut beberapa versi, makamnya ada di banyak tempat, yakni di Kebumen, Tegal, Pati, Karanganyar, dan juga Grobogan. Bahkan di Madura ada 2 lokasi makam beliau, yakni di Bangkalan dan Pamekasan. Dari banyak versi tempat pusara Joko Tarub tersebut, ada yang mengatakan hanyalah berupa sebuah petilasan. Karena sebagai penyebar agama Islam, tentulah beliau singgah ke berbagai daerah, sehingga petilasannya pun tersebar di banyak tempat, termasuk makam dan situs peninggalan Joko Tarub yang berada di Kabupaten Pamekasan. Makam Ki Ageng Joko Tarub terletak di Dusun Pacanan, Desa Montok, Kecamatan Larangan, Kabupaten Pamekasan, Madura. Tempat ini mempunyai keunikan tersendiri karena sudah melegenda dan saat ini menjadi destinasi wisata religi di kota Gerbang Salam tersebut. Lokasi persisnya, makam Joko Tarub tak jauh dari wisata Pantai Talang Siring, kurang lebih 200 meter ke arah barat. Tempat wisata religi ini menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan lokal maupun wisatawan luar daerah. Dari luar Madura juga banyak yang datang ke sini, khususnya wilayah tapal kuda seperti Jember, Banyuwangi, Situbondo, Bondowoso, Surabaya, dan daerah-daerah lain di Jawa Timur. Mereka biasanya datang dengan rombongan setelah Lebaran, ujar Adi Krisno sebagai juru kunci sekaligus masih keturunan ke-12 dari Kiai Ageng Joko Tarub. Menurut Adi Krisno, Joko Tarub menikah dengan seorang bidadari bernama Nawang Wulan dari Kayangan. Ki Ageng Joko Tarub merupakan ulama pendatang dari tanah Jawa, yakni daerah Banten. Beliau adalah putra dari Syekh Maulana Maghribi. Kiai Ageng Joko Tarub datang ke Madura dalam rangka menyebarkan agama Islam, khususnya di daerah Pamekasan, Madura. Di dalam sebuah cungkup berwarna hijau tersebut, terdapat 4 buah makam. Pada masing-masing nisan bertuliskan Nawang Wulan, Dewi Nawang Sasi, Raden Arjo Bondan Kejawen, dan Nawang Sari. Ada pula di dalam cungkup kain warna-warni yang dipercaya sebagai selendang Nawang Wulan. Selendang tersebut dipercaya dapat membawa keberuntungan. Sebagian dari peziarah meminta izin kepada juru kunci untuk meminjamnya dan membawa pulang sampai hajatnya selesai. Pada area luar cungkup makam Nawang Wulan, terdapat puluhan makam yang masih terawat. Nisannya dibungkus kain yang berwarna-warni. Di antaranya adalah makam Kiai Ageng Joko Tarub, Syekh Maulana Maghribi, Kiai Poleng, dan Nyai Poleng. Sementara makam Kiai Agung Ja'far Shodiq yang merupakan cucu menantu Joko Tarub berada di daerah yang berbeda, yakni di sebelah barat pintu masuk atau tempat lapor para peziarah. Peninggalan yang masih tersisa dan tetap terawat hingga kini berupa musolah kecil yang berbahan dasar kayu. Orang Madura menyebutnya langger atau kobung, beratapkan ilalang yang kondisinya tampak masih asli. Konon langgar kuno ini dimiliki oleh Kiai Ageng Ja'far Shodiq, cucu menantu dari sang tokoh yang sangat melegenda itu. Selain langgar kuno terdapat pula rumah pegon yang masih berdiri kokoh, walaupun sebagian sudah mulai ada perbaikan karena termakan usia. Langgar kuno ini milik menantu cucu Kiai Ageng Joko Tarub. Konon langgar ini pindah dengan sendirinya dan hanya dipental dengan ranting kayu. Atap langgar ini terbuat dari ilalang dan tidak bisa diganti dengan genting.
Pernah suatu hari atap tersebut diganti dengan genting karena sebagiannya telah lapuk. Namun keesokan harinya, genting-genting tersebut berjatuhan, ungkap Adi Krisno. Ada pula keunikan lain yang menjadi daya tarik tersendiri bagi para peziarah, yakni berupa pohon bambu berdaun rimbun yang mengelilingi area kompleks pemakaman Joko Tarub. Bambu-bambu tersebut dipercaya dapat melanggengkan hubungan cinta dan kasih sayang. Hal tersebut dilakukan dengan cara menuliskan nama di pohon bambu tersebut berupa tulisan si penulis dengan pasangannya. Bambu yang diyakini sebagai bambu cinta oleh masyarakat setempat disebut juga dengan istilah pereng socin. Kepercayaan akan bambu itu sudah terjadi secara turun-temurun sejak puluhan tahun, bahkan ratusan tahun yang silam. Bambu ini ditanam oleh Kyai Ageng Joko Tarub dari tusuk sate yang ditancapkan ke dalam tanah. Namun bukan seperti menanam bambu pada umumnya. Bambu tersebut kemudian tumbuh dan kini menaungi area pemakaman. Dulu area sekitar makam adalah kubangan air yang diyakini sebagai pemandian para bidadari kayangan. Airnya bermuara ke sungai dan pantai sehingga banyak perahu yang berlabuh ke sini. Namun karena beliau khawatir anak cucunya dibawa keluar Pulau Jawa, maka beliau menggunakan sebuah gong besar untuk menutup sumber air tersebut. Pungkas Adi Krisno menyampaikan. Sungguh tak ayal, kini di pohon-pohon bambu tersebut penuh dengan tulisan yang disematkan oleh warga sekitar dan para peziarah. Tulisan pada bambu tersebut banyak berupa nama pengunjung dengan nama pasangan mereka yang ia cintai. Mereka meyakini bahwa dengan menuliskan nama mereka pada bambu cinta akan membawa keberuntungan dalam dunia asmara. Seperti kisah cinta yang syahdu antara Joko Tarub dan bidadari dari kayangan bernama Nawang Wulan. Itulah makam Joko Tarub dan rimbun bambu cinta di Pamekasan, Madura. Semoga ini menjadi wawasan bagi kita semua dan menjadi pelajaran atau pengetahuan bagi masa yang akan datang. Semoga informasi ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.